Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik, pagi hari ini kita masuk secara daring atau secara online dan kita gabung kelas A dan C. Jika nanti jadwalnya kelas C, kelas A ya. Jadwalnya kelas A jam 3.4 itu kosong karena saya ada agenda menguji disertasi. Sehingga kita gabung di jam pertama, yaitu mestinya dimulai jam 6.30. Ini sudah jam 6.40. Terlambat 10 menit meskipun Zoom sudah dibuka 10 menit sebelum jam 6.30. Kalau menurut data di STAR, kelas C jumlahnya sekitar 40-an ya. Itu sudah ada di grup presensinya, grup PKN kelas C, yang itu X grup Pancasila ya. Nanti silahkan dimasukkan teman-teman yang belum masuk ya. Yang jadi admin untuk bisa memasukkan teman-teman, baik memasukkannya secara langsung atau dengan cara diundang ya, diundang. Begitu juga yang kelas A ya. Jadi yang kelas C tadi jumlahnya ya, kelas C jumlahnya ada 46 orang ya. Nomor pertama angkatan 2020 Andaru. Nomor kedua angkatan 21 Satria Abimanyu, berarti ini adalah mengulang ya. Nomor ketiga itu angkatan 23 yaitu Ferdiansah, dan terakhir nomor 46 adalah Kavi Zahabi. Kemudian kelas A ini internetnya agak lambat, mudah-mudahan nanti zoom-nya nggak terganggu. Kok nging gitu. Itu yang feedback mungkin double perangkat berdekatan ya. Salah satu saja atau di-mute-kan ya. Biar tidak bengung. Ya, yang kelas A
Nomor satu Ahmad Dwi Sutrisno angkatan 21, nomor dua Izzatun Nisa angkatan 2023 dan nomor terakhirnya 50 ya, nomor 50 itu Nur Hikmah binti Rosli. Jadi mestinya kalau hadir semuanya 50 ya, 50 ditambah 46 berarti 96. Nah, mungkin nanti sebelum puasa, pertemuan yang kedua, harinya hari Kamis, tanggalnya tanggal 7, kita usahakan masuk secara luring ya di kelas. Baru di bulan puasa, pertemuan di bulan puasa kita laksanakan secara daring. Setelah puasa, setelah Idul Fitri, kita masuk secara luring kembali. Nah, kecuali kalau ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan waktu tersebut sehingga harus diganti dengan online di waktu yang lainnya. Baik, untuk pertemuan ini sebagai pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama saya akan menyampaikan pengantar umum dari materi kewarganegaraan. Kalau dulu namanya kewargaan negara, sekarang menjadi kewarganegaraan. Nah, nama lengkapnya mata kuliah ini yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Berarti karena ada kata pendidikan, kewarganegaraan itu tidak sekedar sebagai ilmu, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang harus kita cermati, kita serap untuk menjadi nilai-nilai dari kehidupan kita dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ya, kalau dulu PKN itu bersatu dengan Pancasila, sehingga satu mata kuliah mengandung atau mencakup materi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Mulai tahun 2016, kalau tidak salah, diambil kebijakan, mungkin dirasa kurang ya, dirasa kurang waktunya, sehingga dijadikan 2 semester, dipecah, ada pendidikan Pancasila sendiri dan pendidikan kewarganegaraan sendiri. Ini apa namanya? Bentar ya.
RPS-nya ya. Rencana pembelajaran semester. Secara keseluruhan sebagaimana mata kuliah yang lain, materi PKN atau pendidikan kewarganegaraan khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah. Tapi ini samalah dengan yang lainnya. Jadi mata kuliah ini sudah digodok di Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian dan Pengembangan Diktilitbang PP Muhammadiyah sejak tahun sebelum 2010 ya sebenarnya. Dulu namanya Civic Education ya. Civic Education, pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini ada sebagaimana mata kuliah yang lain secara keseluruhan itu adalah 16 pertemuan, 16 tatap muka, yang 2 itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga secara keseluruhan menjadi 16. Tapi pertemuan materi perkuliahan itu dilaksanakan 14 kali pertemuan. Materi yang pertama, pengantar pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini sifatnya pengantar sebagai studi pendahuluan ya. Sebagai studi pendahuluan. Nah, nanti materi pertama itu tentang identitas nasional. Kita akan memahami masing-masing materi itu sebagai sebuah materi yang dinamis, tidak statis. Jadi kewarganegaraan ini memang harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan masyarakat, perkembangan hubungan antar negara, maka dan juga antar budaya ya. Antar budaya di dalamnya ada nilai-nilai agama, berarti juga antar agama dan keberagamaan. Maka nanti kajian tentang identitas nasional itu ya kita dengan menggunakan pendekatan yang lebih dinamis. Yang kedua, integrasi nasional. Jadi setelah identitas adalah kajian tentang integrasi. Integrasi di sini adalah bagaimana negara kita, negara Indonesia itu yang berbagai macam ragam etnisnya, budayanya, agamanya itu bisa melakukan integrasi. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, kira-kira begitu ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bisa bermuara pada identitas nasional, tapi juga pada integrasi nasional. Maka nanti ketika bicara identitas, karena tadi dinamis ya, maka ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu Al-Quran itu bisa mewarnai dinamika pemahaman masyarakat Indonesia, baik itu penyelenggara negara seperti pejabat-pejabat, meskipun masyarakat umum, warga negara itu memiliki pengertian, pemahaman, dan wawasan yang dinamis tentang identitas nasional dan juga integrasi nasional. Materi yang ketiga itu negara dan konstitusi. Ini teori-teori tentang negara dan teori-teori tentang konstitusi dan undang-undang
secara umum dengan kita melihat berbagai bentuk negara dan bentuk konstitusinya. Tadi itu ada 200 menit atau 2 kali pertemuan. Yang pertama teori-teori negara dan konstitusi secara umum. Nanti yang kedua, 100 menit yang kedua adalah negara dan konstitusi dalam konteks Indonesia. Undang-undang yang berlaku di Indonesia, baik itu undang-undang dasar maupun undang-undang negara di bawah undang-undang dasar, dan juga peraturan-peraturan yang lainnya. Kemudian 2 pertemuan itu bisa dicukupkan. Kemudian hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban bernegara termasuk di dalamnya adalah warga negara. Itu juga ada 2 pertemuan. Yang pertama tentang kewarganegaraan, atau mungkin bisa kita sebut kewargaan negara. Jadi model-model warga negara, kira-kira begitu ya. Sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu negara. Negara Indonesia dalam mengatur kewargaan negaranya itu seperti apa. Nanti Malaysia seperti apa, Singapura, Brunei, katakanlah untuk negara-negara di Asia Tenggara ini, ASEAN, itu juga negara-negara yang lain, terutama negara-negara yang banyak berinteraksi dengan Indonesia ya. Itu kita lihat sehingga nanti status kewarganegaraan itu seperti apa. Dulu kita mengenal ada jus toli, jus sanguinis. Ini juga nanti Indonesia seperti apa jadinya kan gitu ya. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam konteks Indonesia berdasarkan undang-undang ya. Kajiannya. Kewajiban warga negara apa, hak warga negara apa, kewajiban negara apa, hak negara apa. Nah, ini sudah menyelesaikan 700 menit ya. 700 menit pertama berarti itu selesai sampai masa UTS. Nah, kita atur bagaimana kita bisa menyelesaikan ini ya, kajian ini. Nanti sebagian ada kajian-kajian yang sifatnya tematik, di mana mahasiswa berkelompok menyusun makalah, itu tugas kelompok untuk dipresentasikan, tapi juga ada sebagian yang bersifat tutorial ya. Nah, dengan ini sudah selesai sampai mid semester atau ujian tengah semester. Nah, ujiannya kan masa durasinya sekitar 75 sampai 90 menit. Ditambah lain-lainnya, koreksi macam-macam, itu ya mencapai 100 menit. Nah, bobot nilai dari ujian tengah semester itu 35% dari 100%. Nah, berikutnya setelah UTS, kita masuk kembali masa kuliah yang kedua. Kita mengkaji tentang teori dan praktek demokrasi. Pertama, teori demokrasi secara umum, kemudian teori demokrasi dalam konteks Indonesia dan bagaimana prakteknya. Jadi, demokrasi di Indonesia itu bukan demokrasi yang sifatnya teoritis, seperti teori-teori demokrasi secara umum yang berasal dari kata demos dan kratos. Tapi demokrasi dalam konteks Indonesia sebenarnya adalah demokrasi substantif,
Yang implementasinya kalau menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah musyawarah, permusyawaratan, perwakilan. Jadi ada permusyawaratan, perwakilan. Itu ke Majalengka 2.000. Permusyawaratan, perwakilan itulah. Maka ada musyawarah mufakat dan itulah bagian dari implementasi demokrasi ala Indonesia. Meskipun secara teknis ada pelaksanaan demokrasi seperti dengan pemungutan suara, ya. Kemudian melihat mengambil suara terbanyak. Itu apabila tidak bisa dicapai dengan sistem musyawarah mufakat dengan aklamasi, seperti memilih anggota legislatif. Apalagi kita berjenjang, ya, anggota legislatifnya berjenjang. Ada anggota legislatif tingkat kabupaten kota disebut DPRD tingkat 2 dan juga tingkat provinsi DPRD tingkat 1, kemudian DPR RI atau pusat. Ini nggak bisa itu dimusyawarahkan dengan aklamasi, maka dilakukan dengan pemungutan suara. Memilih presiden juga demikian. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, pemilihan presiden dilakukan secara permusyawaratan perwakilan. Jadi yang memilih dan mengangkat presiden itu perwakilan yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dianggap sebagai penjelmaan dari rakyat Indonesia. Nah, jadi itu demokrasi, ya. Nanti itu kita kaji teori-teori umum demokrasi dan teori-teori khusus dan implementasinya di Indonesia dari waktu ke waktu. Pada masa pemilihan presiden secara permusyawaratan perwakilan seperti apa, pada masa pemilihan presiden secara langsung seperti apa, dan landasan argumennya apa. Itu harus kita cermati. Yang kedua setelah UTS itu penegakan hukum yang berkeadilan. Tentu teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang ada, kemudian hak asasi manusia juga ada undang-undang khusus tentang HAM, ya. Tentu HAM di Indonesia tidak bisa sama persis dengan HAM yang lainnya. Disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama di hak asasi manusia. Kalau perlu, ya, kita membahas pandangan Islam tentang HAM. Ya, bagaimanapun memang perspektif Islam harus masuk di dalamnya. Jadi seluruh tema-tema yang ada ini kita masukkan juga perspektif Islam. Nah, kemudian adalah wawasan Nusantara. Nanti ada bicara tentang Astagatra, Pancagatra, dan Trigatra. Ini wawasan Nusantara, bagaimana bangsa Indonesia memandang dirinya sendiri. Ada 5 gatra sosial, ada 3 gatra alamiah. Gatra alamiah. Kemudian ketahanan nasional. Kalau
wawasan Nusantara itu adalah geopolitik ya, geopolitik. Nah, geopolitik itulah wawasan Nusantara. Ketahanan nasional adalah geostrategi. Nah, maka nanti kita pelajari juga teori tentang geopolitik dan geostrategi. Nah, materi yang terakhir itu pendidikan integritas anti korupsi. Di situ ada 2 pertemuan, 100 menit, 100 menit 2 kali. Yang pertama, pendidikan integritas anti korupsi dalam perundang-undangan negara. Perundang-undangan dan peraturan negara. Kita lihat bagaimana konstitusi, peraturan, dan juga strategi negara dalam meminimalisasi kasus korupsi atau pemberantasan korupsi. Tidak ada KPK dan macam-macam. Yang kedua, ini khusus Muhammadiyah, khusus perguruan tinggi Muhammadiyah, kita mengkaji fikih anti korupsi, ya. Fikih anti korupsi yang diterbitkan dan menjadi kebijakan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga dengan fikih anti korupsi itu, kasus-kasus korupsi di Muhammadiyah bisa dieliminasi seminimal mungkin. Kan kalau bisa nol kasus korupsi. Ya mungkin saja namanya manusia masih ada godaan-godaan sehingga terjadi kasus-kasus itu, tetapi bagaimana bisa diminimalisasi dan juga diantisipasi. Orang yang melakukan diminta untuk mengembalikan, misalnya ya, mengembalikan yang dikorup, ya, dana atau barang yang dikorup, kemudian yang bersangkutan juga dibebas tugaskan dari jabatan yang dia menyalahgunakan itu, kemudian dilakukan pembinaan. Karena kalau di Muhammadiyah tidak punya penegakan hukum dalam arti memvonis hukum dan menghukum seseorang, ya. Maka bisa dilakukan dalam bentuk seperti itu tadi, yaitu pembinaan keagamaan, pembinaan profesionalisme, dan juga mengembalikan dana yang dikorup, ya bisa dikembalikan secara sekaligus atau dikembalikan secara bertahap. Tapi kalau kasusnya besar, ya dibawa ke ranah hukum dengan melibatkan aparat penegak hukum negara. Itu fikih anti korupsi, ya. Nah, itulah sudah mencakup seluruhnya, yaitu 14 pertemuan. Pertemuan 1 sampai 7, pertemuan 9 sampai 15. Yang ke-8 UTS, nanti yang ke-16 UAS. UAS juga sama, durasinya 75 sampai 90, dan kelengkapan lainnya kita genapkan menjadi 100 menit alokasi waktunya, sehingga seluruhnya adalah 1.600 menit. Dan bobot ujian akhir semester adalah 40%. Sehingga antara UTS dan UAS itu seluruhnya 75%. Yang 25% adalah 10% untuk presensi,
Dengan nanti yang presensi kan minimal harus 75% ya. Harus 75% untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian akhir semester. Kalau ujian tengah semester belum bisa dipresentasi kehadirannya. Jadi seluruhnya penugasan dan presensi 25% bobotnya, sehingga seluruhnya 100%, genap 100%. Nah, ini apa namanya, RPS-nya, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah PKN, khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah, lebih khusus lagi di perguruan tinggi Muhammadiyah atau UMS. Nah, landasan hukum PKN itu apa? Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan ini sebagai bagian dari konteks pendidikan nasional itu berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang sering disebut dengan Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Pertama, tentang fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan nasional didasarkan kepada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini pendidikan secara umum ya. Seluruh kurikulum, kalau itu di jurusan keagamaan, ya seluruh kurikulum keagamaan. Seperti ilmu Al-Quran, PAI, HES, mungkin jurusan ilmu akidah, jurusan ilmu tasawuf, dan sebagainya. Yang lainnya juga demikian, ekonomi ya. Ekonomi manajemen, akuntansi, ekonomi studi pembangunan, teknik, berbagai macam prodi keteknikan, ada mesin, sipil, arsitektur, kimia, industri, dan sebagainya. Semuanya adalah dalam rangka ini, mengembangkan kemampuan. Nah, kemampuan ini berarti adalah keilmuannya, ya. Capacity, ya. Knowledge and science capacity itu adalah kemampuan. Kemudian yang watak ini adalah karakter, membentuk karakter. Nah, jadi antara capacity, knowledge capacity, dan karakter itu semuanya dalam rangka membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang kedua tujuannya, nah, ini penting ini. Ini terkait dengan isu-isu kemarin ya, ketika semester kemarin sudah kita sampaikan di mata kuliah Pancasila itu ya. Ketika Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu mengeluarkan peta jalan roadmap pendidikan nasional Indonesia tahun 35 sampai tahun 2035. Itu sudah banyak kritik keras dan kritik tajam dari berbagai lembaga, ormas yang mengelola pendidikan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lainnya ya. Kritik tajam karena pembentukan wataknya itu tidak ada.
membutuhkan karakter yang berdimensi keagamaan itu nggak ada. Nah, puncaknya pada upaya Menteri Pendidikan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, Undang-Undang Sisdiknas ini. Mereka mengajukan untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas karena sudah berusia 20 tahun lebih ya. Tahun 2003, waktu itu tahun 2023 berarti sudah 20 tahun. Sekarang 21 tahun. Nah, dalam rancangan undang-undang yang disusun oleh Menteri Makarim ya, dan tentunya dengan jajarannya ya, yang diajukan ke DPR RI, ditemukan revisi yang dilakukan justru tidak memasuki revisi-revisi yang sifatnya substantif dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek. Justru tiba-tiba yang direvisi ini tujuan pendidikan nasional, dan mereka menghilangkan seperti dalam roadmap itu ya, menghilangkan kalimat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, padahal di dalam Sisdiknas ini tahun 2003 ini sudah dinyatakan dengan tegas tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik. Ini bisa siswa-siswa di sekolah dasar menengah dan juga mahasiswa di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Itu semuanya adalah peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini karya besar pada masa Menteri Pendidikannya orang kita, yaitu Pak Malik Fajar, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS. Mantan Rektor UMS, Profesor Malik Fajar ketika menjadi Menteri Pendidikan Nasional, waktu itu Mendiknas, tahun 2003 menyusun RUU diajukan kepada DPR RI untuk menjadi undang-undang dan akhirnya disetujui, jadilah Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, itu mau dirubah oleh Nadiem Makarim dengan menghilangkan dimensi-dimensi spiritual keagamaannya. Maka pada waktu disampaikan di DPR RI, kalangan DPR RI juga banyak yang melakukan penolakan, dan DPR RI mengundang golongan-golongan yang ada di masyarakat seperti Forum Rektor Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lainnya. Nah, waktu Forum Rektor yang berbicara di DPR RI, yang mewakili Forum Rektor itu PTN dan PTS seluruh Indonesia, sebagai juru bicara itu Profesor Sofyan Anif. Alhamdulillah rektor kita dapat kepercayaan dengan lantang meminta agar DPR RI menunda pembahasan tentang RUU karena RUU yang diajukan belum dilengkapi dengan naskah akademik yang komprehensif. Nah, dan salah satunya adalah revisi
tentang tujuan pendidikannya yang justru menurun ya, kualitas konseptual di dalam pasal pendidikan, tujuan pendidikan nasionalnya malah menurun, tidak lebih baik tapi menurun. Yang lain-lain yang justru tidak diperbaiki. Jadi forum rektor meminta agar RUU itu ditunda pembahasannya. Nah, berikutnya posisi PKN dalam konteks pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan nasional, posisi PKN itu di tengah-tengah, baik di pendidikan dasar menengah maupun di perguruan tinggi. Dua-duanya wajib memuat 3 hal. Yang pertama pendidikan agama dan kewarganegaraan serta bahasa. Jadi 3 ini wajib ada di dalam satuan pendidikan baik tingkat dasar menengah maupun tingkat perguruan tinggi. Nah, UMS tentu melaksanakan ini ya. Ini didasarkan pada pasal 37 pada undang-undang tadi, undang-undang Sisdiknas itu tadi. Nah, ini pendidikan kewarganegaraan untuk apa? Untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini tentu nanti tidak saya bacakan secara keseluruhan. Ini saya share di grup, silakan saudara membacanya, mengkajinya. Nah, ini melihat PKN secara holistik ya. PKN secara holistik. Ya, namanya pembelajaran pendidikan itu mencakup 3 aspek penting. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotorik. Apa itu kognitif, apa itu afektif, apa itu psikomotorik? Silakan saudara mencari. Kognitif itu apa sih? Nah, tanya aja Google, nanti Google itu menunjuk literatur apa kan gitu ya. Jadi itu secara garis besar kognitif itu pengetahuan wawasan ya. Pengetahuan wawasan. Afektif itu sikap. Jadi pembelajaran yang bisa mempengaruhi perubahan sikap yang lebih positif, lebih baik, itu afektif. Kemudian psikomotorik itu skill, keterampilan yang bersifat praktis. Maka di situ irisan-irisannya. Kalau kognitif itu wawasan pengetahuan kewarganegaraan Indonesia. Kalau afektif itu sikap dan tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu sikap demokratis. Kalau psikomotorik berarti skill, keterampilan sebagai warga negara. Jadi praktek-praktek hidup yang mendukung penguatan kebangsaan dan kenegaraan. Nah, irisan-irisannya antara kognitif dan afektif itu memunculkan percaya diri sebagai bangsa. Itu gabungan antara afektif dan kognitif. Kognitifnya wawasan, afektifnya sikap dan tanggung jawab, irisannya percaya diri, self-confident sebagai bangsa. Kalau
kognitif dengan psikomotorik, wawasan kewarganegaraan dan keterampilan melahirkan partisipasi sosial politik. Antara afektif dengan psikomotorik adalah komitmen membela negara. Ini nanti terkait dengan ketahanan nasional. Ini terkait dengan wawasan Nusantara. Nah, irisan secara keseluruhan, kognitif, afektif, dan psikomotorik ada di tengah-tengah ini. Yaitu dengan PKN ini diharapkan menjadi outputnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Cerdas berarti memiliki visi-visi yang baik, visi ke depan yang baik, pengetahuan yang komprehensif. Kemudian baik berarti warga negara yang baik itu berarti mentaati peraturan-peraturan negara, undang-undang negara, konstitusi, baik bagi dirinya maupun bersama seluruh anak bangsa. Nah, itulah pandangan holistik, yaitu komprehensif integral tentang pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Ini visi di perguruan tinggi untuk PKN. Nah, bukunya sudah ada, buku PDF ya, nanti kita bagi juga ya. Buku PDF kemarin sudah ada di grup PKN ya. Nanti kita ini ada rambu-rambu PBM pembelajaran PKN ya. Ini buku PKN-nya ini. Tapi ini kok yang tidak lengkap. Ntar yang kita lihat yang lengkap. Kita buka dulu baru kita share ya. Nanti kita bagi di grup supaya saudara bisa membuka bukunya sebagai bahan-bahan. Di samping nanti fikih anti korupsi juga kita share ya. Ini internetnya agak lambat. Mudah-mudahan suara saya tidak terhambat ya. Nah, ini sudah muncul bukunya. Ya. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi atau untuk perguruan tinggi tim MKU LBIPO. MKU itu mata kuliah umum, LBIPU itu Lembaga Bahasa dan Ilmu Pengetahuan Umum, UMS ya. Tentu penulis utamanya dari dosen-dosen program studi PKN FKIP. Kita tinggal menambahkan nanti perspektif Islamnya, termasuk peran umat Islam
dalam membangun kewarganegaraan yang cerdas dan baik tadi ya. Nah, ini pengantar, introduksi, stimulan, bahasan, asupan tadi sudah. Ya. Kemudian identitas nasional, integrasi nasional, dan strateginya ini ya. Kemudian negara dan konstitusi, kemudian kajian tentang demokrasi, kemudian nah ini yang agak apa namanya, ini yang bab 1 ini dihilangkan nanti ya. Wujud nyata good citizenship dalam kehidupan berbangsa ini sampai kepada nah, kemudian penegakan hukum dan HAM tadi jadi ya. Pembahasan tentang hukum dan HAM di sini dipecah dalam beberapa sub, yaitu hukum dan HAM berkeadilan. Kalau di sana nanti penegakan hukum yang berkeadilan istilahnya. Kemudian HAM dan kesetaraan gender. Nah, ini sudah masuk wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Di sini difokuskan kepada generasi milenial. Ya, sebenarnya semuanya ya, tidak hanya generasi milenial saja. Tapi karena mahasiswa angkatan sekarang ini bagian dari generasi milenial ya, maka di sini difokuskan kepada generasi milenial. Kemudian pendidikan anti korupsi. Tadi kita tambahkan fikih anti korupsi perspektif majelis tarjih. Nah ini saya kira isi buku dari terbitan UMS ya, kita apa namanya, materi atau sumber pokoknya, sumber utamanya terbitan UMS. Nanti ditambah buku-buku PKN terbitan yang lain. Silahkan, bisa kita cari yang lainnya. Misalnya buku pegangan PKN perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Dan juga yang baru misalnya ada buku pendidikan kewarganegaraan perspektif kampus Merdeka ya. Nah, ini yang terbitan kementerian. Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi ini nanti untuk menyempurnakan atau melengkapi ya. Nah, ini bisa dipakai juga. Nah, sub-subnya juga hampir sama ya. Ini pengantar umumnya. Pengantar umumnya bab 1, kemudian bahasan tentang identitas, tentang integrasi, tentang konstitusi, tentang hak dan kewajiban, tentang demokrasi. Ini demokrasi berdasar Pancasila ya. Kemudian tentang wawasan Nusantara, ketahanan nasional, project citizenship. Nah, di sini tidak ada kajian khusus tentang pendidikan integritas anti korupsinya, nggak ada. Maka ini saling melengkapi ya, saling melengkapi buku yang satu dengan buku yang lainnya.
Nah, misalnya juga dari kalangan Kementerian Agama ya. Dari Kementerian Agama juga ada buku pegangan PKN juga. Nah, ini dari IAIN atau UIN di Jember, UIN Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Ya. Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, kita lihat pokok-pokoknya ini ya, sama ya. Identitas nasional, negara dan konstitusi, negara dan warga negara, demokrasi, hukum dan HAM, ya, wawasan Nusantara, dan ketahanan. Nah, ini integrasinya di belakangan, di belakang ya. Integrasinya di bab terakhir. Jadi beda-beda tapi isinya sama. Nah, itu saya kira ya, apa buku-buku yang bisa dikembangkan. Kemudian kalau jurnal, kita cari contoh jurnal. Kewa, kewarga negaraan. Ini mungkin ada jurnal khusus tentang kewarganegaraan. Nah, ini ya. Ini misalnya ada satu artikel tentang identitas nasional. Nah, ini untuk memperkaya, ya, memperkaya bahan. Identitas nasional kontribusi program P5 dalam kurikulum baru guna membangun rasa nasionalisme di SMP negeri. Nah, ini kan penelitian di sana ya, di Pontianak. Nah, ini nanti bisa juga digunakan sebagai referensi ketika saudara menyusun makalah untuk presentasi. Ada yang identitas, ada yang pelanggaran HAM, ada simbol keagamaan ini tentang wawasan Nusantara ini. Negosiasi identitas tradisi Minahasa dan seterusnya ini kan ini apa namanya artikel-artikel penelitian tentang kewarganegaraan. Ada juga buku khusus atau jurnal khusus tentang jurnal pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini misalnya ada satu artikel bagus, tapi nggak bisa dibuka ya. Mungkin yang lainnya coba. Nah, ini jurnalnya nggak bisa dibuka. Nanti yang lain aja ya. Karena intinya banyak lah apa namanya jurnal-jurnal yang bisa digunakan sebagai referensi. Baik, kita cukupkan saja. Nah, jadi begini, nanti dalam seminggu ini akan kita lengkapi
di sistem ya, kita masih proses penyempurnaan untuk RPS-nya, kemudian juga setting SPADA ya. Kita di dalam melakukan perkuliahan ini berbasis pada. Ini SPADA-nya belum belum kita set secara komplit ya. Nah, ini sudah peserta sudah masuk di sistem. Kita lihat kelas A agak beda dengan di presensi ya, tapi sama jumlahnya 50 ini. Nomor 1 Fatan Mubina. Hadir nggak Fatan Mubina ini? Adi Fatan Mubina hadir nggak? Kemudian coba kita cek ya. Aisyah hadir nggak? Hadir Ustadz. Oh ya, ini cek aja dulu. Zulfikar, Wildan Ansarullah belum hadir ya. Muhammad Ramdhani, ya. Faruk Attaqi, Hayatul Yumna, masih banyak yang belum hadir ya. Hadir, Faruk Ataki hadir. Oh ya, tapi ini yang di Zoom sudah ada 84 orang. Bisa jadi mungkin satu Zoom ada yang 2 orang. Pindahan dari kelas B, Zat. Ada yang kelas B juga? Ada Itu pindahan atau gimana maksudnya? bentrok, Zat. Oh ya, nanti biar minta ke Sekprodi untuk dipindah kelasnya ya. Ketemu Bu Yeti atau untuk bisa memindah kelasnya biar sesuai dengan ini. Yang coba saya cek yang kelas C, Abdullah Azam Ramadan. Abdullah Azam Ramadan ada enggak? Bima Fadriansah, Kafi Az-Zahabi hadir. Kafi Hadir Ustaz. Rufaida hadir. Septi Aisyah hadir. Baik ya, jadi ini dulu. Nanti yang tadi PPT kita share lewat SPADA. Anda sudah bisa masuk SPADA ya. Seperti biasanya kemarin masuk SPADA tidak perlu menggunakan kode akses tertentu. Yang penting saudara login dengan akunnya masing-masing, akun mahasiswanya itu ya. Seperti yang di sini tadi, akunnya menggunakan nomor induk ya. Ini nomor induk ini sebagai akunnya. G100 dan sampai seterusnya itu ya. Sudah langsung otomatis masuk, sehingga nanti kalau saudara masuk itu otomatis bisa mengakses materi yang sudah
kita upload ya. Ini bertahap ya, materinya masih proses. Jadi kalau kita lihat misalnya di partisipan, ini sudah masuk semuanya ini. Ini sudah terlihat belum ya? Ini contoh kelas C misalnya. Kelas C namanya Ferdiansah belum pernah masuk ya. Tapi yang namanya Kois Abdul Hakim ini sudah tersebut di sini one day a day 16 hours ya. Artinya sudah pernah masuk sehari yang lalu ya. Lembar kedua ini never semua, lembar ketiga masih never kebanyakan, tapi sudah ada yang Fikri Aska ini sudah pernah masuk, ini kelas B ya. Kelas B, nah yang C belum pada masuk. Nah ini kelas B udah masuk, B udah masuk. Jadi kalau di Spada ini agak campur. Cuman nanti kalau penugasan sudah bisa per kelas. Baik, saya kira begitu untuk pertemuan hari ini. Pertemuan pertama. Insya Allah Kamis depan mudah-mudahan tidak ada aral melintang, kita akan masuk secara offline sesuai kelas masing-masing ya. Jadi nanti jam 1.2, jam 6.30 itu kelas C dulu ya kalau nggak salah. Kelas A dulu, C. Oh, A dulu ya. Kelas A itu pagi-pagi. Nah, jadi belum sarapan pagi, masuk dulu ya. Ya, silahkan. Pokoknya kita upayakan jangan terlambat. Kita upayakan ya mungkin kalau terlambat 10 menit tidak apa-apa lah. Karena waktunya memang masih sangat pagi. Jam 6.30 itu masih sangat pagi. Jadi Kamis depan itu kelas A dulu, kemudian kelas C ya. Yang kelas B itu masuknya hari Senin ya. Senin siang, sore. Ya, kalau kuliahnya nanti bisa saja secara fleksibel. Kalau pas nggak bisa masuk di Kamis pagi, kelas A nggak bisa masuk di jadwal itu, boleh masuk di kelas B atau kelas C, tapi kalau pas presentasi harus sesuai kelasnya, gitu ya. Nah, nanti di Spada mulai secara bertahap kita masukkan materi-materinya, sehingga saudara bisa mengakses materi itu lewat Spada, termasuk nanti RPS yang lengkap, yang terbaru juga masuk di situ. Kemudian nanti per pertemuan sudah kita masukkan materi-materinya, juga nanti makalah yang saudara tulis ya. Saya kira begitu dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Dan untuk sementara karena ini masih masa proses sampai nanti revisi KRS. Kalau nggak salah tanggal berapa itu? Tanggal 5 atau tanggal berapa itu revisi KRS. Kalau sudah revisi baru nanti ada validasi dan finalisasi jadwal oleh Kaprodi atau Sekprodi. Baru kita bisa melaksanakan presensinya. Jadi sebelum itu pertemuan pertama, kedua sampai selesai finalisasi jadwal
semua masih dianggap masuk ya. Jadi semua kita anggap masuk di pertemuan pertama, kedua, mungkin sampai ketiga. So, pertemuan berikutnya kita sudah menggunakan presensi efektif baik secara manual maupun melalui online My Presensi. Ya. Diharapkan yang bisa mengakses My Presensi nanti mengisi di My Presensi, yang nggak bisa kita presensikan secara manual lewat STAR itu ya. Sehingga presensi saudara masuk dalam sistem ya, masuk dalam sistem. Baik, kita cukupkan pertemuan ini, pertemuan perdana ini kita lanjutkan insya Allah nanti di pekan depan hari Kamis, kelas A jam 1-2, kelas kelas C jam 3-4, kelas B-nya hari Senin sesuai dengan jadwal. Kita akhiri, kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita tutup Zoom-nya ya. Baik, Ustaz.